Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati dan mudah-mudahan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kita pada malam hari ini masih di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yadrabbasu bikumud dawair 'alaihim da'iratus sawu wallahu samii'un 'alim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasuli ala innaha qurbatun lahum sayudkhilullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Wa minal a'rabi, dan dari sebagian orang Arab Badui, atau kemarin saya mengartikan dan dari sebagian orang Ulu. Kalau bahasa kita A'rabi itu orang Ulu, orang pedalaman. Man, ada orang yattakhidhu, yang menjadikan ma, sesuatu, yunfiku, yang dia infakkan, maghraman, itu sebuah kerugian. Maghraman ini kalau guru saya mengartikan itu ngutangi. Kalau kita lihat dalam terjemah itu adalah kerugian. Ini kalau dalam tafsir Jalalain dipakai kedua-duanya, gharamatan wa khusranan, ngutangi sekaligus kerugian. Wa yatarabbasu, dan dia menunggu bikum, kepada kalian semua, ad-dawaira, musibah yang berputar, alaihim dairatus sawu, atas mereka lah dairatus sawi, musibah atau kejelekan yang berputar. Wallahu sami'un alim, Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mendengar, alimun, dan zat yang maha mengetahui. Sebagian orang Arab Badui itu kalau menginfakkan hartanya ke jalan Allah itu merasa rugi, atau itu dianggapnya sebagai hutang. Ngasih tapi tidak ikhlas, ngasih tapi dianggapnya sebagai ngutangi. Kalau kita sebagai orang mukmin ngasih sesuatu kepada orang lain itu sedikit pun nggak ada merasa rugi, karena kita akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan yang lebih besar dan lebih sempurna. Itu kalau kita. Kalau orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang A'rabi, orang Ulu, orang pedesaannya orang Arab, itu kalau memberi infak itu dia merasa rugi. Sebenarnya tidak cuma orang A'rabi, kita sekarang ini pun masih banyak orang itu kalau mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, dengan kata lain infak, itu masih merasa rugi mengeluarkan sesuatu yang infakkan.
Kenapa dia merasa rugi? Kenapa kalau mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, dengan kata lain infak itu masih merasa rugi? Merasa rugi mengeluarkan sesuatu yang diinfakkan. Kenapa dia merasa rugi? Kenapa dia merasa menghutangi? Karena dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang mukmin, berapapun yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak pernah merasa rugi, karena kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentunya lebih banyak dan lebih sempurna. Cuma balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuknya macam-macam. Ada yang berupa dihindarkan dari bala dan musibah. Ada yang berupa dikasih kesehatan. Karena dia mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah, maka dia dihindarkan dari bala dan musibah. Karena dia mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah, maka dia dikasih kesehatan. Karena dia mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah, maka dikasih kemudahan dalam berusaha. Banyak sekali contoh orang yang mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah. Usahanya akan semakin maju. Udah sering saya jelaskan, orang yang mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang anak cucunya akan dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan materi. Itu kalau kita. Jadi sedikit pun harta yang kita infakkan, kita tidak pernah merasa rugi. Tidak sama dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu kalau menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa rugi. Lah kenapa orang munafik itu masih mau menginfakkan hartanya? Karena dia takut dikatakan munafik. Jadi menginfakkan hartanya itu pertama untuk menutupi kedok, biar kedok dia tidak ketahuan. Dia menginfakkan hartanya itu untuk cari aman di hadapan orang-orang muslim, di hadapan orang mukmin, yaitu di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau dia tidak mau menginfakkan hartanya, takut divonis sebagai orang munafik. Vonis sebagai orang munafik itulah vonis yang paling dia takutkan. Itu di antara cirinya orang munafik. Terus di antara cirinya orang munafik lagi, wa narabbasu bikumud dawa'i. Berharap kalian semua dalam hal ini, dalam konteks asbab nuzul ayat ini, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Dia berharap Rasul dan para sahabatnya itu mendapatkan musibah. Tuh, jadi harapan dia, hatinya itu jelek. Wa tarabbasu bikumud dawa'ir. Dawa'iruz zaman antam qaliba 'alaikum fatakhallasu. Yaitu musibah yang bergantian, yang bergiliran. Itu berharap, orang munafik berharap mudah-mudahan Rasul dan sahabatnya atau Muhammad dan sahabatnya ini mendapatkan bala dan musibah. Itu harapannya siapa? Harapannya orang munafik. Alaihim dairatus saw, justru merekalah yang mendapatkan bala dan musibah. Bala dan musibah yang dia dapatkan di dunia sampai di akhirat. Di dunia dia dikalahkan oleh orang mukmin, di akhirat tentu dia akan mendapatkan balasan yang lebih sakit lagi, yaitu azabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Wallahu sami'un alim. Di ayat ini ditutup dengan kata-kata wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha mengetahui. Apapun yang dia rundingkan dengan kawan-kawan dia, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan ke Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apapun yang direncanakan oleh orang munafik itu diketahui Allah dan Rasulnya. Alimun, orang munafik, kelakuannya orang munafik juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
dalam ujungnya ayat ini wallahu sami'un alim, itu kita jangan terfokus kepada orang munafik, tapi kita melihat umumnya ayat ini, ya, umumnya ayat ini wallahu sami'un alim, berarti semua kita, apapun yang kita rundingkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang kita rencanakan dalam hati pun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun berada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah guyonan yang sering saya sampaikan, kita ini boleh maksiat, tapi carilah tempat yang tidak diketahui oleh Allah, tidak bakalan ketemu. Kita ini boleh maksiat, tapi jangan lakukan di atas buminya Allah. Kita ini boleh maksiat, tapi jangan memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita mau menanamkan ini dalam hati kita, artinya Allah zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha mengetahui, insya Allah ini akan menjadi rem buat kita. Tidak berani merundingkan sesuatu yang tidak bagus, karena apapun yang kita rundingkan didengar oleh Allah. Tidak berani melakukan hal yang tidak boleh dilakukan walaupun tidak ada orang, karena semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memahami ini, mau mempraktekkan ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Merencanakan sesuatu yang jahat tidak berani, karena didengar oleh Allah. Melakukan sebuah kejahatan juga tidak berani walaupun tidak ada orang, karena dilihat oleh Allah. Maka takutnya kita ini harus takut kepada Allah, bukan takut kepada polisi, ya. Kalau kita takut kepada polisi, misalnya kalau ada polisi takut, tapi kalau nggak ada polisi kita nggak takut. Dan pandangan polisi itu sangat terbatas. Kalau takutnya kita kepada Allah, dimanapun berada kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal a'rabi may yu'minu billah, dan dari sebagian orang Arab Badui, ada orang yu'minu yang iman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa yattakhidhu, dan dia menjadikan ma yunfiqu, sesuatu yang dia infakkan, kurbatin, itu pendekat, suatu amalan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbatin, dekat indallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa shalawatir rasuli, dan doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala innaha, ketahuilah apapun yang mereka infakkan, kurbatun, itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum, kepada mereka, sayudkhiluhumullah, dan Allah akan memasukkan mereka fi rahmati, di dalam rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, zat yang maha mengampuni, rahimun, dan zat yang maha menyayangi. Orang Arab pedalaman itu tidak semuanya munafik, tidak semuanya kafir. Maka kemarin ayat yang sebelum ini kemarin dikatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab pedalaman itu lebih kafir dan lebih munafik. Ya, karena dia kolot, jauh dari peradaban yang bagus. Tapi tidak semuanya kayak itu. Ada dalam ayat ini yang sebelumnya yang tadi dikatakan dari sebagian orang, makanya redaksinya minal a'rabi, dari sebagian orang Arab Badui. Min huruf jar litab'id, yang punya arti sebagian. Dari sebagian orang Arab A'rabi itu ada yang munafik. Dan dalam ayat ini dijelaskan, dan dari sebagian orang Arab A'rabi, orang Arab pedalaman, itu ada orang yang iman kepada Allah dan hari akhir.
Lah orang Arab Arabi yang iman kepada Allah dan hari akhir ini itu menginfakkan sesuatu, itu niat dan tujuannya adalah biar dekat kepada Allah. Apapun yang dia infakkan diniatkan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dekat ini maksudnya bukan segi tempat, karena Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Nah, maksud dekat ini maksudnya adalah sebuah amalan yang bisa mendekatkan dia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang mau asalkan dia iman kepada Allah dan Rasulnya, semua yang dia infakkan itu niat dan tujuannya adalah karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan ini sebenarnya tidak cuma infak, semua amal ibadah yang kita lakukan itu maksud dan tujuan kita adalah karena kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma sekedar ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harapannya dia mendapatkan doa-doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menginfakkan sesuatu ke jalan Allah itu menyebabkan kita dekat kepada Allah, menyebabkan kita mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah selalu diikut sertakan. Rasulullah selalu diikut sertakan ya. Ini kalau kamu berinfak ke jalan Allah, kamu akan dekat kepada Allah. Maksudnya akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan mendapatkan doanya Rasulullah. Selalu diikut sertakan Rasulullah. Ini tidak cuma dalam hal ain ini. Dalam kita melihat tulisan kaligrafi Pak ya. Tulisan Allah Muhammad. Dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selalu di situ ada nama Allah disebut, pasti di sampingnya ada nama Rasulullah juga disebut. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah itu wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutanmu bi Allah uzkaru, kecuali kalau aku disebut, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti namamu juga disebut. Itu maksudnya wa rafa'na laka dzikrak bi antuzkaru ma'i, kalau aku disebut kamu pasti disebut. Nah, ini arti lebih luas lagi. Kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surah Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasulahu fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Kata Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Kalau kamu mau ikut aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian semua. Barang siapa yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak melalui jalur Rasulullah, maka akan sesat. Akan sesat. Jadikanlah Rasulullah itu sebagai pintu yang mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita dekat kepada Allah tapi tidak melalui Rasulullah, tidak bisa. Kalau ingin dekat kepada Allah harus melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta babullah, engkau wahai Muhammad adalah pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan, faman za'ama annahu yasulu ila ridallah biduni ittikhadhihi wasitatan, barang siapa yang mempunyai anggapan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anggapan itu sesat. Dhalla sa'yuhu wa khaba ra'yuhu. Qala al-'arif bin Mashis wala sya'ila wa huwa bihi manutun.
Setiap apapun yang ingin dekat kepada Allah pasti perantaranya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti perantaranya adalah Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa tidak harus melalui jalur itu. Dan ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innaha. Kalau memang itu tujuanmu infak, tapi tujuannya ingin dekat kepada Allah, ingin mendapatkan doanya Rasulullah, maka dijawab oleh Allah, ala innaha qurbatul lahum. Maka apapun yang kalian semua infakkan itu akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, sayyidkhuluhumullahu fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian semua ke dalam rahmatnya. Jadi infak karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau ada orang infak karena ingin mendapatkan ridho Allah, Allah akan ridho dan akan memasukkan orang tersebut ke dalam rahmatnya. Maksudnya masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam rahmatnya pasti masuk dalam surganya. Karena kita tidak bakalan masuk surganya Allah kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu hanya dikasihkan kepada orang yang beramal. Surga tidak bisa amal kita tidak bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah itu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah hanya dikasihkan kepada orang yang mau beramal. Itu. Jadi bolak-baliknya seperti itu. Kalau ingin masuk surga harus mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah harus beramal. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang bagus. Nah, orang yang bagus yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang omongan dan kelakuannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu orang yang bagus. Nah, orang seperti itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengampuni. Siapa yang akan mendapatkan ampunan Allah? Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibalik, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ghafur itu Maha Pengampun atau berkali-kali memaafkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maha ampunnya Allah itu sangat besar, sangat luas. Maka dosa dan kesalahan yang kita lakukan jangan sampai menyebabkan kita putus asa dari rahmatnya Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Asalkan kita mau minta ampun. Nah, gitu. Yang buat hal itu kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubat. Sering saya sampaikan, dosa yang paling besar itu adalah dosa kekafiran. Dosa kekafiran itu dosa yang paling besar. Dosa kekafiran sekalipun itu asalkan mau taubat akan diampuni oleh Allah. Taubat dari kekafiran berarti dengan cara masuk Islam. Ya, dengan cara masuk Islam itu taubat dari kekafiran. Itu saja kalau mau taubat mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi dosa-dosa yang lain. Asalkan dosa itu kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa itu kaitannya kepada sesama manusia itu yang repot. Kita harus mendapatkan maaf dari yang bersangkutan. Ya, harus mendapatkan halal dan maaf dari yang bersangkutan. Maka kata Sayyidina Ali,
saya meninggal membawa 70 dosa, tapi 70 dosa itu kaitannya antara saya dengan Allah itu lebih ringan daripada meninggal membawa satu dosa, tapi satu dosa itu kaitannya antar sesama manusia. Maka hati-hati berbuat salah kepada sesama manusia. Allah tidak mengampuni sebelum yang bersangkutan itu mengampuninya. Oh gitu ya. Maka hati-hati. Kalau urusan dengan Allah itu urusan mudah, urusan gampang. Asalkan kita mau taubat, minta ampun kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Allah akan mengampuni kita. Yang sulit itu kepada sesama manusia. Maka dari itu jaga diri kita dari berbuat salah kepada sesama manusia. Dan kita harus tahu seperti ini kan. Innallaha ghafurun. Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. Siapakah yang akan diampuni oleh Allah? Yaitu li ahli ta'atihi. Maha ampunnya Allah itu untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimun, Allah juga zat yang Maha Penyayang tentunya kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terpenting buat kita. Rahimun bihim haitsu waffaqahum li hadhihi ta'ah. Dan alhamdulillah kita ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kita ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Buktinya apa? Kalau kita disayang oleh Allah, kita dikasih kemauan dan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Alhamdulillah kita bisa menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah kita bisa menjauhi larangan Allah. Itu adalah bukti bahwa kita ini adalah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqahum li ta'atihi li hadhihi ta'ah. Itu. Jadi bukti ya, ini harus kita pertahankan. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Buktinya adalah kita selalu mendapatkan taufik, dan dengan taufik itu kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang yang dahulu lagi pertama. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama, minal muhajirina, dari sahabat muhajirin, itu sahabat yang hijrah dari Makkah menuju Madinah, wal ansori, dan dari kalangan sahabat Ansor, yaitu orang-orang yang menolong, orang-orang yang hijrah. Sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah ditolong oleh sahabatnya Rasulullah, dan sahabat yang menolong itu disebut dengan sahabat Ansor. Tidak cuma as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, tapi walladzina tabauhum bi ihsanin. Ini kita dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah sahabat muhajirin atau sahabat Ansor, mengikuti bi ihsanin, dengan bagus. Walladzina tabi'u bi ihsanin fil amal, bagus dalam masalah, bagus di dalam masalah amalnya. Radhiyallahu anhum, Allah akan ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum, dan Allah akan menyiapkan buat mereka semua jannatin, beberapa surga, tajri, yang ngalir, tahtaha, di bawahnya surga. Apa yang mengalir? Al-anharu, beberapa parit, khalidina fiha, yang kekal dalam surga abadan, selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, dan yang seperti itulah adalah
keberuntungan yang sangat agung, keberuntungan yang sangat besar. Orang-orang al-muhajirin, orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat muhajirin adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Yang terdahulu dari kalangan sahabat muhajirin adalah orang-orang yang mengalami pernah sholat dengan menggunakan dua kiblat, yaitu kiblat Masjidil Aqsa dan kiblat Masjidil Haram atau Ka'bah. Orang-orang yang pernah mengalami sholat menghadap dua kiblat itu disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal. Nah, untuk orang-orang as-sabiqunal awwalun dari kalangan sahabat Ansor, yaitu orang alladzina bay'u Rasulullah lailatal aqabatil ula, itu orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW, menandatangani MOU. Kalau sekarang ya, menandatangani MOU pertama, kedua, dan ketiga. Nah itu disebut sahabat as-sabiqunal awwalun, sahabat yang dahulu dan yang pertama dari kalangan sahabat Ansor. Mereka itulah yang akan mendapatkan ridho dari Allah. Dia pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah suka kepada dia pun suka kepada Allah. Kalau Allah suka kepada kita pun akan suka kepada Allah. Yang paling penting lagi, ketika orang itu meninggal, kalau Allah suka kepada orang tersebut, maka dia juga suka ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang meninggal kok tidak suka ketemu dengan Allah, karena memang Allah tidak suka ketemu dengan dia. Nah gitu ya. Kita sekarang ini seperti ini, kita suka membaca Al-Quran, Al-Quran. Kenapa kita suka membaca Al-Quran? Karena memang Al-Quran suka kita baca. Al-Quran suka kita baca. Kalau ada orang kok tidak suka membaca Al-Quran, jangan-jangan Al-Quran memang tidak suka dia baca. Nah gitu ya. Allah ridho kepada dia ridho kepada Allah. Kalau Allah ridho kepada dia, pasti dia ridho kepada Allah. Lanjutnya seperti itu, secara umum seperti itu. Kalau kita suka baca Al-Quran karena Al-Quran suka kepada kita, ya gitu ya. Kita harus mengakrabkan diri kita kepada Al-Quran. Kalau kita akrab dan dekat kepada Al-Quran, Al-Quran juga akan akrab dan dekat kepada kita. Dimanapun berada, kita selalu didatangi oleh Al-Quran. Dimanapun berada, kita selalu mendapatkan bimbingan dan nasihat dari Al-Quran. Itu siapa? Itu orang-orang yang dekat kepada Al-Quran, orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Maka usahakan diri kita ini adalah orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Iqra, bacalah Al-Quran. Iqra, pahamilah Al-Quran. Iqra, amalkanlah Al-Quran. Iqra, angan-anganlah Al-Quran. Tidak cuma sekedar membaca. Al-Quran diturunkan itu tidak cuma untuk baca-bacaan, tapi untuk dipahami, untuk diangan-angan, juga untuk diamalkan. Itu Al-Quran. Karena kalau dibalik seperti ini, kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak paham Al-Quran. Kan itu ya. Dan kita tidak mungkin paham kepada Al-Quran kalau tidak mau memahami dan mengangan-angan arti Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa memahami dan mengangan-angan arti Al-Quran kalau tidak mau membaca Al-Quran. Maka Iqra, bacalah. Iqra, pahamilah. Iqra, angan-anganlah. Baru bisa diamalkan. Ada lagi begini, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suaramu. Ada ulama yang mengartikan begini, mulut kita ini tidak bagus. Oleh karena tidak bagus, maka perbaguslah mulut kita ini dengan baca Al-Quran. Selama ini mulut kita itu tidak bagus, maka perintahnya kita disuruh memperbaiki mulut, disuruh memperbagus mulut dengan cara membaca
Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah salah satu cara kita untuk memperbaiki mulut. Ya gitu. Bukan Al-Quran kita hiasi dengan suara kita. Kalau Al-Quran kita hiasi dengan suara kita itu berarti yang boleh membaca Al-Quran mereka yang suaranya bagus-bagus. Tidak cuma itu, semua punya hak untuk membaca Al-Quran. Maka arti yang barusan itu lebih luas lagi. Hiasi mulutmu dengan baca Al-Quran. Nah gitu, hiasi mulutmu dengan membaca Al-Quran. As-sabiqunal awwalun, itu tadi saya katakan kalau dari as-sabiqun untuk orang yang terdahulu lagi pertama, itu kalau dari kalangan sahabat al-muhajirin adalah orang-orang yang menyaksikan perang Badar atau orang-orang yang pernah mengalami sholat dengan dua kiblat. Kalau dari kalangan sahabat Ansor, yaitu orang-orang yang ikut menandatangani MOU bersama Rasulullah kalau bahasa sekarang, itu ya. Tapi tidak cuma beliau-beliau itu. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Jadi masuk kita. Kita ini masuk golongannya orang-orang yang mengikuti sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Jadi semuanya orang muslim, semuanya orang muslim itu radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah ridho kepada mereka, mereka juga akan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disiapkan surga. Dan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal di dalam surga. Surga itu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Ya, itu surga. Masuk surga itu merupakan al-fawzul azim, merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ya, ashabul jannati humul faizun. Pemilik surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Kita, karena kita ini belum masuk surga, masih di dunia, berarti kita ini belum bisa dikatakan al-faizun, orang yang beruntung. Ya. Nah, makanya setiap lebaran minal aidin wal faizin. Semoga kita semua masuk golongannya orang yang berlebaran. Dan semoga kita semua ini masuk golongannya orang yang beruntung. Jadi didoakan mudah-mudahan kita ini masuk golongannya orang yang beruntung, maksudnya adalah masuk surganya Allah Subhanahu, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Kajian kita tidak libur di bulan Ramadan pun, cuma waktunya digeser ya, dari habis maghrib menjadi habis subuh. Insya Allah setiap subuh Selasa saya akan hadir ke sini. Selesai salat subuh kita akan melakukan kajian seperti biasa. Kalau bisa kajiannya itu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kita melakukan sholat-sholat suruk. Setelah itu baru balik. Itu pahalanya luar biasa. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan taufik itu kita dengan mudah bisa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita, ketaatan kita, perintah Allah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.